Selamat datang di channel review saham Indonesia. Indonesia merupakan negara yang tingkat literasi mengenai pasar modal yang tergolong masih rendah. Pemahaman masyarakat tentang saham masihlah rendah. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Otoritas Jasa Keuangan tentang literasi saham di masyarakat. Pasar saham bukanlah suatu yang fiktif tetapi dapat memberi keuntungan apabila melalui analisa yang tepat. Masyarakat Indonesia masih belum begitu percaya tentang potensi dari saham. Indonesia merupakan negara yang paling rendah tingkat rasio investor yaitu 1% dibanding jumlah penduduk. Jumlah ini masih kalah jauh dari rasio jumlah penduduk terhadap investor dengan negara tetangga Asia Tenggara lainnya seperti Singapura. Pada tahun 2020, awal pandemi sedikit banyak mendongkrak jumlah investor di Indonesia. Para investor baru tersebut didominasi oleh kaum milenial. Berdasarkan data KSEI pertanggal 30 September tahun 2021, jumlah investor pasar modal Indonesia telah mencapai lebih dari 6.287.350 single identification number. Termasuk di dalamnya adalah 2,9 juta SID saham. Dari keseluruhan investor pasar modal, 80% merupakan investor muda berusia di bawah 40 tahun. Dilansir dari Kompas.com, Bursa Efek Indonesia tengah gencar meningkatkan angka literasi pasar modal guna memperluas pemahaman terkait produk atau layanan yang tersedia di pasar modal. Untuk meningkatkan angka literasi pasar modal, Komisaris Bursa Efek Indonesia Pandu Patria Sejarir bekerja sama dengan CEO dan founder M-Trade, Ellen May. Hal tersebut merupakan terobosan yang dilakukan guna meningkatkan tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal. Lalu, bagaimana cara kita agar mendapatkan keuntungan dari pasar modal khususnya saham? Mari kita simak bahasanya. Saham adalah tanda bukti kepemilikan dari suatu perusahaan. Siapa saja bisa memiliki tanda bukti kepemilikan tersebut dengan membelinya di Bursa Efek Indonesia. Saham merupakan jenis investasi yang bisa memberikan passive income bagi siapa saja. Lalu, bagaimanakah cara mendapatkan passive income dari saham? Ada dua sumber pendapatan dari investasi saham, yaitu dividen dan capital gain saham. Perusahaan yang mencetak keuntungan biasanya akan membagikan dividen tunai setiap tahun ke pemegang saham. Dividen tersebut bisa berupa dividen tahun berjalan dan dividen interim. Sebagai contoh pada bulan Desember tahun ini PT Indosat Ordo membagikan dividen jumbo sebesar Rp9,5 triliun atau setara Rp1.748,27 per saham. Dividen tersebut dibagi dengan dua bentuk. Pertama, dividen tahunan sebesar Rp4,5 triliun atau Rp828,13 per saham yang bersumber dari laba ditahan per tanggal 31 Desember tahun 2020. Kedua, dividen interim berdasarkan kinerja keuangan 9 bulan tahun 2021 sebesar Rp4,99 triliun atau Rp920,14 per saham. Jika seluruhnya ditotal maka akan didapat nilai mencapai Rp9,5 triliun atau Rp1.748,27 per saham. Jika tujuan utama kita berinvestasi untuk mendapatkan passive income dari saham, maka kita bisa fokus pada keuntungan dari dividen saham perusahaan tersebut.
Setidaknya ada 4 alasan utama mengapa kita memilih fokus terhadap dividen sebagai tujuan utama dari hal tersebut. Yang pertama adalah, dividen perusahaan tidak dipengaruhi oleh harga saham perusahaan tersebut. Setiap perusahaan yang mencetak laba bersih biasanya akan membagikan laba perusahaan kepada setiap pemegang saham. Jumlah persentase pembagian laba saham bergantung dari hasil rapat umum pemegang saham dan dewan direksi perusahaan tersebut. Persentase jumlah dari total laba perusahaan tersebut biasanya akan diputuskan pada saat rapat tersebut berlangsung. Yang kedua adalah, dividen tidak dikenakan pajak. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan merilis ketentuan mengenai dividen yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan yang diterima oleh wajib pajak pribadi dan badan. Artinya dividen tidak kena pajak. Pemerintah membebaskan pajak dividen diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK 03/2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketiga, dividen compounding effect. Salah satu kunci sukses investasi adalah adanya compounding effect atau biasa dikenal dengan istilah bunga berbunga. Artinya, jumlah pokok investasi di tahun berikutnya bertambah dari hasil investasi itu sendiri. Dividen tunai yang dapat kita investasikan kembali ke saham tersebut untuk mendapatkan dividen yang lebih banyak. Hal ini bersifat pilihan dan tidak diwajibkan untuk membeli saham baru pada perusahaan tersebut. Kita bisa saja mengambil hasil dividen tersebut untuk keperluan lainnya. Keempat, dividen yield saham bisa di atas bunga deposito bahkan lebih. Dividen yield adalah tingkat keuntungan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Dilansir dari IDX Channel, setidaknya ada 20 perusahaan tahun 2021 yang membagikan dividen yield tinggi. Yang pertama adalah PT Pura Delta Lestari Terbuka. Perusahaan yang bergerak di bidang properti ini memberikan dividen yield sebesar 13,02% di tahun 2021. Jumlah persentase ini meningkat dari tahun lalu sebesar 10,78%. Dilansir dari situs tersebut, perusahaan properti dan infrastruktur masih mendominasi dividen yield terbesar di tahun ini dibanding perusahaan di bidang lainnya. Selain dari dividen, investor juga bisa meraup keuntungan dari kenaikan harga saham tersebut. Naik atau turunnya harga saham sangat dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan penawaran dari saham tersebut. Investor bisa memilih saham-saham yang memiliki likuiditas tinggi sehingga fluktuasi harga dapat dikendalikan. Hendaknya para investor tidak memilih saham yang tingkat likuiditasnya rendah atau biasa disebut dengan saham gorengan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari resiko kerugian investor dalam investasi saham. Kedua, investasi di saham bisa menjadi opsi atau pilihan bagi kita untuk mendapatkan penghasilan tanpa harus bekerja. Sebagai manusia, kita mempunyai keterbatasan dalam bekerja. Tidak semua individu mempunyai penghasilan dana pensiun yang bisa memenuhi kebutuhan di masa pensiun. Opsi investasi di saham bisa menjadi pilihan alternatif dan dengan analisa yang tepat maka akan sedikit banyak membantu di masa pensiun mendatang. Ketiga, dengan berinvestasi di saham, maka kita bisa memiliki sebagian perusahaan tersebut yang sudah go public tanpa harus membangun dari awal. Transparansi perusahaan go public juga bisa senantiasa kita pantau dari laporan keuangan, laba rugi perusahaan, proyeksi masa depan perusahaan dan lain-lain.
Hal tersebut karena setiap perusahaan go public wajib melakukan keterbukaan informasi kepada setiap pemegang saham. Opsi ini bisa kita jadikan pilihan mengingat untuk membangun perusahaan sendiri tentunya dibutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Opsi investasi di saham bisa kita sesuaikan dengan jumlah dana yang kita miliki sehingga tidak memberatkan bagi para investor. Sebagai investor di perusahaan tersebut melalui saham, kita juga memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham dalam pengambilan keputusan kebijakan perusahaan. Hal tersebut memberikan kita ruang untuk kita sebagai salah satu pemilik terbatas perusahaan untuk memberikan suara demi kemajuan perusahaan tersebut. Setidaknya, ada 4 tips cara memilih saham yang bisa memberikan keuntungan. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa aspek sebagai pertimbangan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dividen adalah salah satu dari keuntungan kita berinvestasi di saham. Jika perusahaan tersebut rutin membagikan dividen maka bisa dibilang perusahaan tersebut sehat. Maka dari itu pilihlah perusahaan yang rutin membagikan dividen. Dividen yang rutin dibagikan oleh perusahaan juga merupakan wujud tanggung jawab perusahaan terhadap investornya. Jika perusahaan tersebut tidak memberi dampak positif untuk semua pihak khususnya investor maka untuk apa kita berinvestasi di perusahaan tersebut? Dividen yield yang tinggi menandakan keuntungan yang kita dapatkan dari investasi saham juga tinggi. Apabila dividen yield kita rendah maka bisa disimpulkan keuntungan kita juga rendah. Hal ini menjadi indikator bagi kita untuk menentukan apakah investasi kita di saham itu layak untuk dipilih atau tidak. Untuk mengetahui besaran dividen yield adalah dengan cara membagi jumlah dividen per saham dengan harga per saham yang kita beli sebelumnya. Fundamental perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Apabila perusahaan tersebut tidak memiliki manajemen yang baik maka bisa dipastikan kinerja perusahaan juga menjadi kurang baik. Fundamental perusahaan sangat penting untuk kita perhatikan sebelum memilih saham suatu perusahaan untuk diinvestasikan. Salah satu tanda perusahaan yang berfundamental baik adalah dengan meningkatnya return of equity perusahaan dan return of asset perusahaan, serta jumlah liabilitas atau hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek perusahaan yang tidak melebihi jumlah ekuitas perusahaan. Value stock adalah saham perusahaan yang sudah lama didirikan, berfundamental kuat dan memiliki pangsa pasar yang kuat pula. Sebagai contoh adalah saham Bank BCA yang sudah lama berdiri dan memiliki pangsa pasar yang tinggi pula. Selain dari saham perusahaan tersebut, ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memiliki saham value stock. Para investor bisa melakukan riset secara mandiri dari berbagai sumber referensi sebelum memutuskan berinvestasi di perusahaan tersebut. Namun, saham value stock memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan saham value stock adalah saham tersebut pada umumnya rutin membagikan keuntungan berupa dividen setiap tahunnya. Sedangkan, kekurangannya adalah saham value stock cenderung memiliki harga yang pertumbuhan harganya sedikit lambat. Hal ini dikarenakan pangsa pasar yang tinggi sehingga membuat harga pasar saham tersebut menjadi cenderung stabil sehingga untuk mendapatkan capital gain dari perusahaan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.
Demikian tips-tips mendapatkan passive income dari investasi di saham. Semoga bisa menjadi salah satu sumber referensi yang bermanfaat sebagai pertimbangan para investor dalam pengambilan keputusan sebelum berinvestasi.